membedah kitab yang jarang kita bedah, Al-Inbah ala Tarakillah, karya Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, ya. Qaddasallahu sirrahu. Dan seperti yang pernah saya sampaikan, beliau muhaddits dan dapat sanad ijazah dari muhaddits di zamannya, yaitu Abu Tahir As-Silafi. Dan sebelum dia sampai di Mekah, dia sudah nulis biografi guru-gurunya, dan juga ada gurunya yang perempuan, ya. Ada judul kitabnya Ma'arijul Quds, yaitu di situ dia menyebutkan syariat tidak akan sempurna tanpa hakikat, hakikat tidak sempurna tanpa syariat. Begitu sampai selesai. Jadi kita tidak akan membentur-benturkan syariat dan hakikat. Tapi kalau orang bertanya mana yang asal, mana yang fara, nah, Maulana Zarruq menyebutkan yang asal adalah hakikat, furu'nya adalah syariat, ya. Walaupun ada yang menolak, tolak aja beliau Maulana Zarruq. Kenapa kalau Imam Zarruq yang ngomong kita nggak ada yang tolak, tapi kalau Ar-Razi ngomong ada yang nolak? Kan nggak adil tuh. Walaupun kita nggak selevel mereka, tidak apa salah. Kan ilmu ini sama, ya. Itulah hijabnya orang-orang zaman ini. Hijabnya itu yang tertulis di kitab, ya. Ketika saya mengatakan kitab dari ilmu, kitab dari kolbu dari kitab, itu semua ada di kitab. Saya ngomong begitu, cek ada kitabnya yang ngomong begitu. Tapi kalau dizohirkan saya ngomong begitu, ya. Saya ngomong begitu pun ternyata ada yang kemudian menyampaikan, betul di kitab ini saya ketemu, dapat hal-hal seperti itu ketemu, ya. Jadi teman-teman semua, kalau orang sudah menghidupkan kolbunya, maka ilmu itu nanti akan sama. Ilmu terdahulu, sekarang, nanti, itu karena sumbernya sama. Paling yang berbeda ibaratnya, ya. Khawatir, jamak dari khatirah, berarti lintasan yang masuk ke dalam kolbu secara cepat. Saking cepatnya, sangat sulit untuk memahaminya secara utuh. Nah, yang mampu memahaminya hanya orang-orang yang ada ketenangan di dalam batinnya. Dan orang-orang itulah yang disebut ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nah, mereka ini yang kolbunya selalu dibentengi dengan lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah hisni, la ilaha itu adalah bentengku. Nah, kalau itu yang dia gunakan, maka tidak akan ada yang berani masuk ke dalam, kecuali itu yang punya nama itu Allah itu sendiri. Nah, orang-orang ini dialah nanti yang akan mampu menangkap apa khotir yang lewat itu. Nah, karena dia adalah seorang hamba yang hatinya berta'alluq, yang berkait dengan Allah Rabbul Alamin. Hamba itu disebut Abdun Rabbani, hamba yang Rabbani. Maka khotir yang dia tangkap disebut dia khatir Rabbani. Khatir Rabbani. Khatir Rabbani, khatir yang pasti dari Allah dan pasti hak. Bedanya, Rasulullah itu maksum, wali mahfuz. Itu aja bedanya. Namun perbedaannya, selevel Nabi ketika mau haji di tahun, mau umrah di tahun ke-6, ternyata ayatnya menyebutkan ada perintah haji umroh dan berhaji umroh di tahun itu. Ternyata kalimat insya Allahnya membuat penafsirannya berbeda. Nabi sudah sampai di Hudaybiyah, ternyata penerjemahan terhadap ayat itu Allah tidak izinkan pada saat itu benar. Jadi selevel Nabi juga menangkap dan menafsirkan khatir yang turun. Ayatnya sudah benar, tapi penerjemahannya di situ perlu ijtihad. Disinilah ikhtilaf antara ulama, Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ghazali, Imam Al-Amidi, sebelumnya adalah Sahibul Waraqat Al-Juwaini. Itu mereka ikhtilaf semua, ya, beberapa, ya. Ikhtilafnya mengenai imkaniyah, apakah Nabi juga berijtihad? Kan wa ma yantiqu anil hawa, wa ma yantiqu anil hawa. Coba
Ada nggak hadis yang menyebutkan Nabi mengatakan innama ana basyarun? Itu beda loh dengan wama yantiqu anil hawa. Kalau yantiqu bukan dari hawa, karena yantiqu min tariqil wahyi. Nggak ada hawa di situ. Min tariq al-khatir rabbani. Tapi kalau beliau mengatakan innama ana basyarun, baru di situ ada celah untuk ijtihad. Maka sahabat ketika hendak mencoba menyela Nabi, mereka konfirmasi dulu, ya Rasulullah, ini wahyu dari Allah atau bukan? Ketika Nabi mengatakan bukan, baru dia masuk. Nah, berarti seorang selevel sahabat mencoba mengkonfirmasi itu. Beda dengan Khawarij yang langsung mengatakan, bapaknya Khawarij ya, i'dil ya Muhammad, ittaqillah ya Muhammad. Nah, itu dia nggak konfirmasi dulu sama Rasulullah. Seharusnya ditanya, wahai Rasulullah, pembagianmu ini dari wahyu atau bukan? Itu seharusnya, tapi dia kan nggak. Nah, ketika Nabi dapat khatir Rabbani, dia dapat khatir syaitani, maka syaitan tuh ngomong, ceramahin tuh Muhammad, masa yang begini aja nggak beres dia. Kul ittaqillah. Maka dia ngomong ke Nabi Muhammad, ittaqillah. Hadis Sahih Bukhari. Hati-hati itu. Kalimat-kalimat menceramah itu ternyata berbahaya. Maka kita ini bahaya, Bu ya, karena kerjanya ceramahin orang, ya, ngajar orang tuh bahaya. Di sini kita minta supaya Allah jaga lisan, ya, dari zallat, insyaallah, ya. Nah, khatir Rabbani, ya. Rabbani berarti hamba yang kolbunya berkiblat kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, khatir nafsi. Khatir nafsi berarti lintasan yang sudah dibisikkan dan dipengaruhi oleh nafsiyah, ego. Ini yang terjadi kebanyakan pada orang berzikir, ya, bertawajjuh, berrabithah, atau dalam saat dia bertafakur, tadabbur, atau diistilahkan mu'alimi. Ini bahaya. Kalau ini masuk, bahaya. Itu sebabnya wajib bersyahadat sebelum zikir, bukan wajib secara hukum fikih, tapi wajib secara adab. Kemudian ta'awuz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Khatir Rabbani isinya kalau enggak asrar, rahasia, kalau enggak ulum, keilmuan, kalau enggak yang ketiga ahwal, hal rohani, ya. Hal itu seperti taubah, syukur, sabar, yang makomat yang sudah ditulis di dalam kitab-kitab makomat, ya. Ya. Kalau ulum, keilmuan. Orang-orang yang lengkap diberi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua wali diberikan ini, tapi ada yang dibuat lebih, yang diberikan asrar lebih, maka kalam-kalam dia akan sulit dipahami oleh orang-orang yang ahli zahir, ya. Nah, yang masih bisa dipahami ahli zahir itu orang-orang yang diberikan ulum, ilmu-ilmu, karena ilmu bisa ditakar oleh akal. Tapi kalau asrar enggak semua. Nah, asrar itu yang paling tinggi adalah asrar zatullah, zatillah, wa sifatillah, wa asma'illah, wa af'alillah. Itu yang paling tinggi. Asrar daripada zat Allah, asrar daripada sifat Allah, nama Allah, dan fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu isi asrar. Nah, ini kebacanya semua ini oleh apa? Kalau asrar dibaca oleh ruh, kalau ulum yang mampu nangkap fuad. Nah, kalau ahwal, nah itulah qalbu, karena qalbu itu yataqallabu, yatahawwal, ya, dia berubah-ubah. Jadi ketika khatir turun, siapa yang baca? Ruh, dan kalau ruh baca langsung kesimpan dalam sir. Nama objek yang ada di dalam sir itu namanya asrar. Itu. Nah, proses ruh itu
menerima itu prosesnya kita sebut khawatir, tapi itu buah daripada ruh dia memandang kepada Allah, musyahadah, ya. Nah, kesimpan dalam sir asrar tadi, lalu jika yang kemudian diterjemahkan oleh fuad jadi ilmu, jika diterjemahkan oleh qalbu jadi ahwal maqamat. Jadi ahwal di sini boleh tambahkan wal maqamat. Sedangkan nafsi, nah ini nafsi itu jangan diartikan terlebih dahulu nafsu, tapi itu diri aja, ya. Kalau menurut Ibnu Arabi, khatir nafsi yang dia nggak ada nilainya, nggak baik nggak buruk, la khaira fi wala syarra fi. Itu khatir yang menyuruhmu, mengabarkanmu, menggerakkanmu untuk sesuatu yang tidak ada nilai baiknya atau nilai buruknya. Ini versi Ibn Arabi. Berarti dia mengalihkan kepada kata nafs. Nafs itu kan netral. Nafs itu baru bermasalah ketika ada sifatnya. Nafs ammarah, nafs lawamah, nafs mulhamah. Kalau dia nafs mutmainnah, tidak ada masalah. Nah, jadi nafs itu sendiri aman, karena dia tidak ada nilainya. Karena dia tidak ada nilainya, maka dia agak bego-bego dikit. Jadi ketika kedunguan nafs inilah yang berbahaya. Jadi awalnya dia aman, tapi karena dia bego, dia bodoh, ya, la khaira fihi wala syarr. Berarti la ilma fihi, nggak ada ilmu di situ. Ini yang jadi muskilah daripada nafs, ya. Nah, tapi jika nafsnya sudah terhubung dengan qalbu, baru namanya orang itu nafsnya punya hakikat, hakikatun nafs. Ya, minimal kalau dalam hierarki tingkatan nafs itu disebut nafs mutmainnah. Nah, di sini dikatakan fa inna bi haqiqatin nafsi jalbal manafi'i wa dafal madarri fil hal. Kapan nafs ini tidak jadi dungu? Jika sudah menemukan hakikat dirinya. Di saat itu barulah jalbal manafi', ya, hakikat dirinya dapat menjadi asbab menarik kebaikan, menolak keburukan. Dari sinilah muncul hukum adat, budi pekerti yang sesuai dengan semua tradisi. Jadi rata-rata hukum adat, tata krama yang ada di alam semesta itu dari nafs yang seperti ini, ya. Tapi dia belum terkoneksi langsung dengan Allah, baru dia membaca ke arah yang di dalamnya, ya. Jadi disinilah kemudian kenapa kalau kita ketemu orang-orang kepercayaan, ketemu orang lintas agama, itu semuanya berbicara kebaikan, benar nggak? Itu hakikatun nafs semuanya. Jadi kalau mau pluralisme cuma bisa di sini, ya. Kalau mau jadi pluralis bisanya, kalau liberal nggak bisa. Pluralis sama liberal itu beda. Pluralis itu melihat kebersamaan dalam keragaman, kerukunan dalam keragaman. Malaikat itu jika dia membisikkan sesuatu, itu adalah yang membuat kita bahagia di akhirat. Kata Nabi, subhanallah bihamdi syajaratun fil jannah. Satu subhanallah, satu pohon di surga. Maka rata-rata khatir-khatir malaikat itu isinya zikir. Zikir, sedekah, zikir, itu isinya. Ya, ilham dengan sirat-sirat terbaru dalam salawat dan zikir. Sebenarnya tidak ada salawat yang baru. Sebenarnya sudah ada, cuma kita baru tahu. Ya. Contohnya Sidi Syekh Abdul Hasan Sazili, beliau dapat ilham untuk berzikir subhanallah ma la yamunnu ma yamunnu wa la yumannu alaih. Yang maha memberi tapi dia tidak perlu diberi. Ya, Mannan, Al-Mannan. Ada subhanallah zil izzati wal jabarut, subhanallah zil kibriyai wal azama. Itu semua. Saya ketemu seorang wali, dia dapat ilham zikir itu, tapi dia nggak pernah baca kitab hadis yang menyebutkan zikir itu. Terus saya bilang,
loh, Yai, itu ada di kitab Tabrani, kitab doa Tabrani disebutkan di zikir-zikir itu. Dia bilang, serius, beneran, besok saya amalin. Jadi dia konfirmasi, ya, dia cuma konfirmasi, karena ternyata ilham itu sendiri ketika turun dari malaikat, maka sedikit ada semacam bukan ragu, tapi hanya sebatas ingin mencari penguat. Ya, liyatma'inna qalbi, supaya kalbunya tenang. Itu terjadi. Ya, maka orang yang belajar kitab hadis dan mengerti bagaimana cara memahami hadis, mengerti ilmu fikih, itu dalilnya lebih kuat daripada orang yang dapat ilham malaikat. Kenapa? Karena kalau ilham malaikat, antum nggak mengerti yang ini, nanya mulu, itu gimana, bener nggak ada? Ya, harus dikonfirmasi, kalau nggak siapa tahu itu setan. Karena jika dia benar ada, pasti ada di kitab hadis atau di kitab-kitab ulama-ulama terdahulu yang dapat ilham yang sama. Pasti ada, nggak akan ada bid'ah. Maka nggak ada namanya zikir baru seperti yang dituduhkan oleh kelompok tertentu. Yang diamalkan para sufi itu semuanya sudah ada di langit, ya, sudah ada di kolbu Nabi, sudah ada di kolbu sahabat. Ya, maka selevel Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, beliau membuat sigat zikir sendiri, sigat salawat sendiri. Imam Syafi'i juga buat sigat salawat sendiri yang masyhur. Ada tambahan kullama dzakarahu dzakirun ghafala an dzikrihil ghafilun, itu nggak ada sebelumnya Nabi, nggak ada, setelah Nabi nggak ada, baru muncul Imam Syafi'i 204. Seandainya membuat sigat itu bid'ah, maka Imam Syafi'i, Sayyidina Ali, para sahabat-sahabat tabi'in, mereka awwalu man dakhalan nar. Gimana? Yang pertama masuk neraka. Bahaya nggak tuh? Bahaya. Jadi hati-hati membid'ahkan zikir kalau kita nggak ngerti.